Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harini Tanjung dengan NIM 2524042. Nah, pada video ini saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran berbasis Learning Management System atau LMS Moodle yang dijalankan melalui localhost Laragon untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 di MTSS At-Thaibah. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan berbagai fitur yang digunakan dalam LMS Moodle, mulai dari tampilan halaman kursus, tampilan login, penyajian materi pembelajaran, forum diskusi, penugasan, kuis, hingga fitur-fitur pendukung lainnya yang dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif, interaktif, dan terstruktur. Nah, berikut merupakan halaman atau tampilan localhost Moodle-nya, di mana di tampilan utama ini ada identitas sekolahnya, terus ada mata pelajarannya apa, dan deskripsi mata pelajarannya. Nah, ini setelah itu masuk ke login. Jadi pada halaman login ini terdapat kolom username dan password yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem sesuai dengan akun yang dimiliki. Nah, LMS ini mempunyai 3 jenis pengguna. Yang pertama ada admin, yang kedua ada teacher, dan yang ketiga ada student. Nah, untuk admin, di mana admin ini memiliki hak akses penuh untuk mengelola sistem seperti membuat akun pengguna, mengatur kursus, serta mengelola berbagai fitur yang tersedia pada Moodle. Nah, untuk akun guru, di situ dapat mengelola pembelajaran dengan mengunggah materi, membuat tugas, membuat kuis, mengelola forum diskusi, dan melihat hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, student. Melalui akun student, peserta didik itu dapat mengakses materi pembelajaran, mengikuti forum diskusi, mengerjakan tugas dan kuis, serta melihat hasil penilaiannya. Nah, di sini kita login dulu. Nah, di Moodle saya akun adminnya namanya ini, jadi kita login. Nah, untuk halaman login ini, bagi akun admin, akun teacher, dan student tetap sama halaman tampilan loginnya. Jadi, setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, inilah merupakan tampilan dashboard, di mana dashboard itu halaman utama yang berfungsi sebagai pusat informasi bagi pengguna. Nah, pada halaman ini ditampilkan menu seperti daftar kursus yang diikuti atau kalender kegiatan, serta berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. Nah, ini untuk tampilan dashboard dari admin. Untuk tampilan dashboard teacher, kita login dulu akun teacher. Nah, di Moodle saya, akun teachernya namanya ini. Nah, setelah berhasil login tadi teachernya, halaman dashboardnya itu seperti ini. Nah, untuk di sini ada logo sekolahnya, ada namanya. Dan untuk tampilan dashboard student atau siswa itu berbeda juga. Nah, akun siswanya ini saya buat di Moodle saya. Nah, tampilan dashboardnya kan berbeda dari teacher dan admin tadi. Nah, setelah kita masuk ke halaman dashboard, selanjutnya kita masuk ke halaman course. Jadi halaman kurs ini atau kursus IPS kelas 8 di sini, kita klik. Nah, di halaman kurs inilah
pusat kegiatan pembelajaran yang berisi materi dan aktivitas-aktivitas yang telah disusun oleh guru. Jadi di halaman kurs inilah terdapat 16 pertemuan itu, terus aktivitas-aktivitas pembelajarannya seperti apa di halaman kurs inilah. Nah, di halaman kurs terdapat banyak fitur-fitur. Yang pertama ada fitur forum perkenalan. Nah, fitur forum perkenalan ini digunakan sebagai sarana bagi siswa untuk memperkenalkan diri kepada guru dan teman sekelasnya. Jadi melalui forum ini, siswa dapat menyampaikan nama panggilannya apa, asalnya dari mana, asal sekolahnya dari mana, serta hobinya apa, dan harapannya saat belajar ilmu pengetahuan sosial di kelas 8 ini. Jadi ini bentuk tampilan forum perkenalan. Kita buka. Silahkan perkenalkan diri Anda. Nah, di sini guru atau teachernya minta perkenalkan namanya, nama panggilannya, asalnya, asal sekolahnya, hobinya, dan harapannya saat belajar IPS di kelas ini. Nah, untuk siswanya atau studennya, kita reply aja dari teachernya untuk menjawab atau untuk memperkenalkan diri. Nah, setelah itu untuk student lain juga seperti itu, mereply dan diperkenalkannya dirinya di forum ini. Nah, ini bentuk forum perkenalan atau tampilan forum perkenalan. Nah, fitur selanjutnya ada kontrak belajar. Nah, di kontrak belajar ini, fitur ini tuh berisi aturan, kesepakatan, dan tata tertib yang harus dipenuhi selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan tertib, nyaman, dan kondusif. Jadi, kontrak belajar ini bisa diakses oleh student. Nah, di sini student bisa membaca kontrak-kontrak belajarnya apa saja, supaya kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan tertib, nyaman, dan kondusif. Nah, setelah fitur kontrak belajar, ada fitur absen. Nah, untuk fitur absen sebenarnya dia setiap pertemuan itu ada fitur absen. Di mana fitur absen ini kan, ya ini bentuk tampilan fitur absen. Jadi fitur absen ini untuk memastikan kehadiran peserta didiknya. Jadi kalau dia sakit atau izin, dia bisa mencentang sakit atau izin. Nah, kalau sudah save my choice, karena kalau belum di save my choice, itu tidak tersimpan absensi studennya. Jadi setelah dia buat hadir, kita save my choice. Nah, setelah fitur absen, ada fitur materi. Nah, untuk pertemuan satu ini, materinya berbentuk file atau PowerPoint. Nah, jadi kalau dia berbentuk PowerPoint atau file, dia bakal ter-download langsung. Kita buka materi pembelajarannya. Karena materi pembelajaran inilah yang menyediakan bahan ajar yang dapat dipelajari oleh siswa. Dan materi itu disajikan boleh dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk dokumen, dalam bentuk link video, maupun sumber belajar lainnya yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini bentuk PowerPoint untuk materi pembelajaran pertemuan 1. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kedua, materinya berbeda. Untuk pertemuan kedua ada PowerPoint yang diinputkan. Nah, ini PowerPoint-nya untuk materi pertemuan kedua. Dan PowerPoint tadi dipadukan dengan link video di deskripsi materi ini. Ini link videonya bisa diakses oleh student. Nah, ini kan tampilan kurs student ini. Jadi kita bisa tinggal kita play aja videonya. Jadi fungsi video ini kita cantumkan juga untuk memperjelas
penjelasan dari PowerPoint yang telah diberikan tadi. Nah, kemudian ada fitur tugas. Nah, fitur tugas ini karena siswanya sudah menyelesaikan, dia ditulis down. Nah, di sini ada down. Dan grade-nya atau nilai yang diinputkan oleh teacher-nya juga ditulis di sini. Jadi siswa itu bisa melihat nilai mereka juga. Nah, untuk tampilan tugas dari peserta didik yang belum mengupload tuh, kita lihat dulu ya. Contoh siapa? Ini. Ke kurs lagi. Kita buka kursnya. Nah, kita lihat fitur tugas ya. Ini fitur tugas atau asesmen. Nah, untuk siswa student yang belum mengumpulkan tugas, itu tampilan tugasnya seperti ini. Tampilan fitur tugas atau asesmennya seperti ini. Jadi kita tinggal add submission. Nah, kalau sudah di-add, dia bakal kita bisa melihat soalnya apa, terus dikumpulkan dalam bentuk apa. Jadi, karena dia dalam bentuk file, maka di add submission ini pengumpulannya dalam bentuk upload file. Sedangkan kalau sudah kita upload, kita save change, jangan lupa di save change supaya tersimpan jawaban kita atau file kita yang kita jawab di tugas ini. Dan tampilan tugas yang kedua ada kayak dia bukan dalam bentuk file penguploadannya. Nah, tampilannya seperti ini, kita add submission. Nah, karena di perintah ini tidak ada dibuat dia dalam bentuk PDF, maka eh, menjawab tugasnya itu bisa dalam online text atau dalam Laragon atau dalam Moodle kita sendiri. Jadi langsung kita ketikkan apa jawaban kita di sini, tidak mengupload file lagi. Kalau sudah di save change. Kemudian ada fitur selanjutnya ya, fitur fitur quiz. Nah, di sini quiz di pertemuan kedua. Kita buka kuisnya. Nah, ini tampilan kuis di siswa yang belum mengupload kuisnya. Di sini siswa bisa menjawab kuisnya. Untuk question pertama nilainya 10 kalau kita benar. Jadi kita centang aja mana yang menurut kita benar. Dan juga ini disetting untuk satu answer aja. Nah, kalau sudah kita next page sampai ke soal yang ke-10. Kita next page. Ini question 2. Nah, kalau sudah nanti ada finish di sini. Nah, kalau sudah finish, kita save juga quiznya. Kemudian ada fitur, bentar. Nah, kuis nanti setelah kita jawab kuis, itu akan ada penginputan nilai dari teacher-nya. Jadi, setelah kita jawab tadi kuisnya, student bisa melihat bisa melihat di kuis itu seberapa nilai kita. Jadi kita log out dulu. Kita masuk ke student yang sudah mengerjakan kuis. Biar kita lihat tampilannya seperti apa. Kita masuk ke my course lagi. Kita buka kursnya. Nah, ini ada kuis. Nah, ini siswanya sudah mengerjakan kuis.
Karena dia sudah mengerjakan, maka sudah diinputkan teachernya nilainya berapa. Nah, kalau dia benar semua, otomatis nilainya 100 dari 100. Ini kita review coba untuk melihat. Nah, di sini kan question pertama dia jawabannya benar di checklist. Ini juga jawabannya benar di checklist. Yang ketiga juga seperti itu. Untuk penginputan nilai ini, teacher menginput sendiri manual. Nah, selanjutnya ada fitur diskusi. Ada forum diskusi. Nah, di sini. Nah, forum diskusi ini digunakan sebagai media komunikasi antara guru dan siswa. Nah, melalui fitur ini, siswa dapat bertanya, memberikan pendapat, serta berdiskusi mengenai materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Ini tampilan forum diskusi di akun student. Kita klik aja ini perubahan ruang ini. Nah, di sini teachernya kan nyuruh buatkan pendapatmu mengenai ini. Berarti studentnya mereply dari teacher ini, baru dijawab, menurut saya ini. Nah, di forum diskusi ini kita juga bisa menyangkal jawaban dari teman kita atau menambahkan jawaban dari teman kita juga bisa. Tinggal kita reply aja teman mana yang mau kita sanggah atau teman mana yang mau kita tambahkan pendapat pemahamannya. Di sini di reply kayak ini kan si Olive ini dia menambahkan jawaban dari si Salsabila. Berarti dia mereply jawabannya Salsabila. Begitu seterusnya. Nah, untuk forum diskusi itu tadi. Selanjutnya ada fitur di UAS dan UTS itu sama. Ada absen dan soal UAS. Nah, kita buka soal UASnya. Ini kan siswanya sudah mengerjakan UAS. Nilai dia 100 dari 100. Kita review coba. Ini fungsi reviewnya untuk melihat soal-soal yang telah dia jawab dan benar salahnya di sini. Nah, kalau sudah, kita lihat, kita finish view. Karena tadi kan sudah dibilang kalau student itu bisa juga melihat nilai mereka langsung. Nilai ini kan tadi diinputkan oleh teacher. Untuk UTS juga sama. Nah, UAS di sini saya buat 15 soal pilihan berganda dan 5 soal esai. Kemudian ada fitur feedback. Nah, feedback ini atau evaluasi pembelajarannya. Nah, ini kan siswanya sudah menjawab question-question yang telah diberikan untuk evaluasi pembelajarannya. Jadi bentuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk student yang belum menjawab, tampilannya pasti berbeda. Jadi kita buka dulu student yang belum menjawab ini. Kita buka my course. Kita buka feedbacknya. Nah, kalau tampilan student yang belum menjawab, itu bakal tampilannya seperti ini. Jadi kita klik answer the question. Nah, disinilah kita jawab semuanya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya untuk mengukur tercapaian kita dalam pembelajaran dan saran apa yang mau kita berikan. Karena di evaluasi pembelajaran ini digunakan untuk mengumpulkan tanggapan, pendapat, dan masukan dari siswa mengenai proses pembelajaran yang telah berlangsung. Jadi melalui fitur ini, guru dapat mengetahui tingkat kepuasan siswanya
kesulitan yang dialami selama pembelajaran, serta saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, jawaban yang telah diberikan oleh student atau siswa tadi itu menjadi bahan refleksi bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kalau sudah dijawab, kita submit your answer. Sudah kita buat. Nah, setelah itu kita mau login ke teacher. Karena di akun teacher itu masuk ke penilaian-penilaian atau penginputan nilai juga di akun teacher. Kita masuk ke my course. Kita buka kursnya. Jadi tampilan kurs dari student dan siswa itu berbeda. Kalau teacher dan admin sama, tapi kalau untuk tampilan kurs student dan teacher itu berbeda. Bedanya di pedoman penilaian. Jadi di halaman kurs teacher itu ada pedoman penilaian tugasnya, sedangkan di student itu nggak ada muncul. Itu ada pengaturannya untuk menyembunyikan dari student untuk pedoman penilaian ini. Jadi untuk penilaian tugas nih misalnya, cara teacher menginputkan nilainya itu di view all submission. Nah, di sini kita bisa klikkan grade-nya berapa, terus kita kasih komennya apa, itu bisa. Nah, inilah tampilan penilaian untuk tugas. Kalau tampilan penilaian kuis itu kayak gini. Di result. Nah, disinilah tampilan penilaian untuk kuis. Nah, kalau kuis ini dia otomatis penginputan nilainya. Jadi, kalau dia benar semua 100 grade-nya, kalau dia salah satu 90 grade-nya, kalau dia salah satu atau salah dua, nilainya jadi 80. Nah, ini untuk tampilan penilaian kuis dari teacher. Kemudian ada penginputan nilai forum diskusi. Jadi tampilan forum diskusi di student dan teacher itu berbeda. Kalau student kan tidak ada membuat rate-nya berapa. Sedangkan teacher itu bisa kita buat itu tampilannya berbeda, ada rate-nya di sini. Jadi kita bisa menginputkan berapa nilai diskusi atau pendapat dari si student ini gitu. Nah, inilah bentuk penilaian dari forum diskusinya teacher. Nah, kemudian untuk evaluasi atau feedback, kita buka evaluasi atau feedbacknya. Kita lihat di respon ini. Karena kan tadi evaluasi untuk menjadi bahan refleksi guru dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran kan. Jadi di sini untuk respon student pertama, menurut dia penilaian dia dalam proses pembelajaran selama ini itu sangat baik dan menurutnya tingkat pemahaman materinya juga mudah dipahami dan saran yang dia berikan ini. Begitu. Jadi di sini guru bisa melihat apa saja yang menjadi bahan refleksi guru itu dalam perbaiki peningkatan kualitas pembelajaran dari respon-respon di feedback atau evaluasi pembelajaran ini. Nah, itu tadi tampilan di teacher dan di
student, admin. Nah, karena tadi admin itu merupakan eh, pengelola sistem seperti membuat akun pengguna, mengatur kursus, serta mengelola berbagai fitur yang tersedia pada Moodle. Jadi kita masuk ke login admin dulu. Nah, di admin, admin lah yang membuat atau mengatur kursusnya. Terus admin juga lah yang mengelola berbagai fitur yang ada, kayak fitur-fitur ini. Nah, karena admin tadi yang mengelola sistem seperti membuat akun pengguna, mengatur kursus, serta mengelola berbagai fitur yang tersedia pada Moodle. Nah, di sini dalam kursnya itu admin lah yang mengaturnya. Karena admin yang mengelola sistem ini. Terus untuk membuat akun pengguna, juga admin di set administration di use, terus buka user, browse list of user. Di sini untuk penginputan atau memasukkan akun pengguna. Kita klik aja add new user. Nah, untuk menentukan akun itu student atau teachernya, kita buka kurs. Nah, di kurs ini ada partisipan. Di partisipan inilah kita untuk enroll usernya. Jadi kita buat di sini, misalnya akunnya ini student, ini teacher, ini admin, dan lain sebagainya. Kemudian admin juga lah yang mendesain ini halaman localhost Moodle-nya. Kayak nama sekolahnya, terus logo sekolahnya itu admin yang mengelolanya. Jadi itulah tadi mengenai demonstrasi fitur-fitur yang terdapat pada LMS Moodle, mata pelajaran IPS kelas 8 di MTSS Atoibah. Jadi dengan adanya LMS ini, proses pembelajaran itu dapat berjalan lebih efektif, interaktif, dan mudah diakses oleh guru maupun siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.